Alright, pada episode sebelumnya kita memang sudah membahas tentang CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete. Namun sebenarnya itu tidak cukup ya. Yang kita pelajari masih menggunakan DB pesat, yang mana jika misalnya kita lihat pada app HTTP controller, Anda akan tahu bahwa itu ada di task controller yang mana itu masih menggunakan yang namanya DB pesat. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah daripada menggunakan seperti ini. Bagaimana caranya? Coba dulu buka terminal Anda dan buat di sini PHP Artisan. Kita sudah mempelajari beberapa untuk keyword make. Jika misalnya kita scroll ke atas, ya kan di sini ada yang namanya make migration yang sudah kita pelajari, make controller juga kita sudah pelajari, dan di sini juga ada make component yang mana semua keyword itu sangat berfungsi sekali dan sangat berarti sekali bagi Anda. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya model. Nah, apa sebenarnya model di Laravel ini dan sebenarnya apa model itu? Kan gitu. Bukan di Laravel aja, karena di beberapa framework itu pun bisa menggunakan model, dan sebenarnya bukan framework tapi yang namanya teknik MVC, model view control, itu ada yang namanya model. Nah, sebenarnya si model ini apa gitu? Pertama, dia bisa berinteraksi dengan database ya. Jadi ketika misalnya Anda tahu tabel yang kita buat itu bisa sebagai aliasnya si model itu, kira-kira seperti itu. Tetapi selain itu dia juga bisa digunakan seperti untuk logic ya, ketika misalnya ada conditional yang kira-kira dibutuhkan dan itu kodenya panjang dan misalnya entah berulang kali juga itu akan dipanggil, maka Anda juga bisa meletakkannya di dalam model. Tak cukup hanya di situ, ada beberapa setting yang mungkin Anda ingin merubah secara data tipenya, bisa juga dengan menggunakan yang namanya model. Jadi sebenarnya banyak sekali keuntungan Anda memakai model ini. Oke, coba dulu yang pertama kita akan buat PHP Artisan make model. Nah, di sini saya tidak akan menunjukkan dulu untuk helpnya, sementara Anda bisa juga melihatnya di sini karena di sini banyak sekali optionnya. Ya, untuk sekarang coba dulu ini ignore dan ikuti saja dulu apa yang Anda lihat. PHP Artisan make model. Seperti biasa, jika misalnya kita menggunakan kelas, yang pertama pasti huruf besar, seperti yang saya bilang waktu saya mengajari Anda tentang pembuatan controller. Ya, namun kali ini agak berbeda. Kenapa seperti itu? Di sini tidak ada prefix. Jika Anda ingin membuat task controller, Anda bisa buat seperti ini. Namun untuk task model itu tidak ada untuk task model. Kenapa seperti itu? Nanti saya akan menjelaskan, tapi untuk sekarang Anda harus tahu bahwa ketika misalnya Anda membuat model, kalau bisa jangan kasih prefixnya. Alright, dan sekarang coba dulu kan saya enter. By the way, kita buat di sini nama modelnya itu task. Ya, kenapa task? Hanya karena kita ingin bekerja dengan task table, yang mana itu sudah kita buat di video sebelumnya untuk migrationnya. Saya akan enter di sini dan model created successful itu bisa Anda lihat tepat pada app. Di sini ada models. Dulunya jika Anda tidak tahu sebenarnya folder model ini tidak ada. Ya sekarang tapi sudah ada semenjak Laravel 8 dirilis. Nah, sekarang di sini sudah ada dua model. Yang by default itu ada user.php yang dibawa oleh Laravel itu sendiri. Seperti yang saya bilang juga bahwa sebenarnya kan kalau kita membuat aplikasi sudah pasti ada yang namanya autentikasi yang mana itu biasa dengan login ataupun register. Makanya dia anggap di sini bahwa user.php itu akan ada dan Anda bakal buat gitu. Nah, yang kita baru saja buat itu adalah task.php. Oke. Sekarang mungkin Anda tidak tahu apa fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya. Easy sebenarnya. Namun jika Anda tidak tahu, itu akan membuat Anda akan bingung. Oleh karena itu, saya akan pergi ke HTTP. Di sini ada controller, di sini ada task controller. Oke, di mana semua ini masih pakai DB pesat yang mana itu bisa kita replace menggunakan model. So, watch what happen ketika misalnya DB ini saya hapus. Dan sekarang kita refresh di Firefox. Coba pergi dulu ke task menu yang ada di sini dan otomatis pasti dia akan error class db not found. Oke, karena memang banyak yang harus kita rubah di sini untuk indeks yang pertama kali, kemudian nanti store-nya itu akan berefek. Sepertinya kita undo aja dulu pekerjaan kita tadi. Dan sekarang coba dulu di sini saya akan buat daripada db table task, maka coba dulu kita masukkan di sini task : order by. Nah, maksud task ini apa? Kenapa kita buat di sini colon? Karena setiap method sesudah model itu biasa dipanggil dengan static method. Jadi makanya dia dibuat di sini colon. Oke? Dan sekarang kita mempunyai masalah di sini bahwa katanya undefined type task. Nah, kenapa seperti itu? Hanya karena pada kelas task controller ini model tidak diketahui. Bagaimana cara mengetahuinya?
Kalau Anda bingung, Anda bisa lihat pada task.php model ini. Di sini ada namanya namespace, app, models, ya. Kemudian diikuti nama filenya. Much like what you expect ketika misalnya kita import apapun lah itu, ya sama seperti yang saya bilang juga sebelumnya. Oke, sekarang pada task controller.php saya akan buat di sini use app models. Di sini saya akan buat nama filenya yaitu adalah task. Jika sudah, sekarang kita refresh di browser. Nampaknya tidak ada error di sini, which is ini yang kita mau sebenarnya. Nah, tetapi ketika misalnya error, nah itu yang tidak kita mau sebenarnya dan Anda akan belajar karena error itu. Nah, oleh karena itu sekarang mungkin kita tidak akan bisa melihat apa sebenarnya yang dilakukan task tersebut. Namun ketika misalnya saya buat di sini hello atau ABC, terus Anda akan buat di sini lagi FGH, ya kan? Maka harusnya dia sudah tampil di sini. Karena itu yang baru saja kita rubah. Jika Anda lihat di sini task order by ID dash. Jika sudah, sekarang kita akan lanjut ke bawah yang mana ini adalah action untuk memasukkan datanya. Jika Anda lupa, saya akan buat di sini dd, misalnya itu submitted, ya kan? Dan kita refresh di browser, kita add, maka di sini SB katanya. Alright, harusnya Anda sudah mengerti bahwa inilah action untuk menambah sebuah task. Anda tahu sebenarnya ini bisa kita buat seperti yang di atas. Ini kita hilangkan, task, insert. Nah, refresh di browser. Sekarang coba kita buat di sini ABC lagi dan add, dan jika Anda lihat sudah masuk dia. Ya, saya buat di sini misalnya task for misalnya masuk di sini. Tetapi jika misalnya Anda tidak suka memakai insert, ada juga yang namanya grid, yang dimana itu sama saja. Nah, cuman insert ini tidak akan memberikan feedback kepada kita. Contohnya seperti ini. Saya akan buat sini task, terus saya akan buat di sini dd task. Ya, misalnya kita ingin perdayakan dia, kita ingin return lagi datanya. Misalnya seperti itu, ini tidak akan bisa. Refresh di browser, misalnya kita buat sini task 5, terus kita di add, maka jika Anda di sini true katanya. Artinya sebenarnya jika Anda ingin mengambil data yang baru saja Anda buat, itu biasa dengan menggunakan yang namanya grid. Watch what happen ketika misalnya ini kita kembalikan dan kita refresh. Coba di sini saya akan buat task 6. Oh ya, tadi masih ada tinggal datanya di situ hanya karena saya menggunakan Firefox. Harusnya jika Anda menggunakan Chrome itu tidak, Anda bisa hilangkan dengan cara Command Shift R atau Control Shift R. Nah, di sini saya akan buat task 6. Kita akan add. Oh iya, saya lupa di sini Anda akan dihadapi dengan masalah yaitu allow mass assignment. Ya, mungkin saat ini tidak akan saya ajari karena ya memang harus ada video khusus untuk membahas itu. Untuk sekarang yang mesti Anda ketahui adalah Anda perlu menambahkan dulu pada task.php ini satu property lah bisa dibilang protected yang namanya guarded equals to empty array seperti itu. Anda jangan dulu bertanya apa sebenarnya fungsinya, nanti akan saya jelaskan. Untuk sekarang ikuti aja dulu dan Anda akan melihat nanti benefitnya. So saya akan refresh dan sini saya akan buat task 6 lagi dan add, maka Anda akan mendapatkan sesuai apa yang saya bilang sebelumnya, data yang baru saja kita insert yaitu adalah task 6. Jadi inilah yang diperlukan ketika misalnya Anda ingin entah itu contohnya kayak Anda komen ya. Kalau kita komen di suatu kayak Facebook lah misalnya kan. Itu komennya langsung muncul kan ketika misalnya kita tekan enter. Nah, kira-kira yang dilakukannya itu seperti ini. Kita ingin datanya. Nah, oleh karena itu Anda bisa menggunakan grid untuk itu. Jadi Anda bisa membedakan di sini kenapa menggunakan insert dan kenapa menggunakan grid. Alright, harusnya Anda sudah mengerti sekarang di sini dan coba dulu hilangkan yang ini. Dan sekarang harusnya jika kita refresh kembali di browser dan coba kita buat di sini task 7, saya add maka masuk di sini task 7. Lanjut kita akan pergi dulu ke edit. Di sini masih ada yang namanya db table task. Yang mana sebenarnya itu bisa kita buat lebih simple. Sama seperti yang di atas, Anda bisa buat seperti ini. Task, where, ID, terus dibuat di sini ID-nya. Atau wildcard yang kita dapat dari root-nya. Nah, di sini ada parse, yaitu adalah untuk fetching datanya secara tunggal. Oke, sekarang coba kita refresh di browser, kita coba edit, maka hasilnya akan sama saja. Tapi Anda tahu, daripada Anda membuat where ID equals to ID seperti ini, Anda bisa membuatnya lebih mudah. Watch what happen ketika misalnya ini saya komen dan saya akan paste di sini, ini saya akan komen dan coba dulu first ini akan kita buat menjadi find. Saya akan buat di sini ID dan kemudian where ini akan kita hapus sampai sini. Anda akan melihat betapa
pendeknya kode ini daripada melakukan yang di atas, padahal hasilnya sama saja. Refresh di browser dan coba dulu Anda perhatikan tidak ada yang error, artinya ini sudah berhasil. Coba saya pergi ke task lagi dan coba edit misalnya task 5, maka di sini akan task 5. Dan tetapi Anda harus ingat bahwa sebenarnya jika ada find di sini, dia akan melihat di mana ID field-nya. Jika misalnya yang Anda cari bukanlah ID, entah misalnya itu username, entah misalnya itu email, maka oleh karena itulah kenapa ada where ini. Oke, di mana kolomnya equals to apa dia, nah kira-kira seperti itulah. Makanya where ini sangat berfungsi daripada find. Namun ketika misalnya case-nya Anda ingin mencari ID, maka dia akan sangat berarti untuk Anda. Oke, ini saya akan hilangkan dan kita scroll ke bawah di sini untuk update-nya. Sepertinya masih bisa kita pergunakan lagi yang namanya task tersebut. Oleh karena itu, di sini saya akan buat task where. Nah, coba dulu kita refresh di browser. Apakah ini berhasil atau tidak? Kita coba pergi ke task dan saya akan edit task 6 ini dan coba kita buat 66 di sini, update. Ternyata bisa. Ya, artinya sebenarnya apa yang kita lakukan sebelumnya itu hampir sudah semua benar. Memang benar, tidak ada yang salah di sana. Cuman kita tidak menggunakan yang namanya model. Much like what we expect, ketika misalnya Anda tahu bahwa ID yang dicari, maka Anda bisa melakukan seperti ini. Fine. Kita refresh di browser dan coba kita edit dulu task 5 menjadi 55 misalnya, update, dan Anda lihat hasilnya sama saja. Kita coba dulu untuk pergi ke hapus. Di sini sepertinya ada juga dia, maka coba ini kita hilangkan dan kita replace dengan menggunakan task find ID dan kemudian delete. Alright, refresh di browser dan sekarang coba kita delete task 4. Very cool. Jadi kenapa kita menggunakan model? Anda pasti sudah tahu jawabannya, agar supaya kita bisa mempersingkat kode dan juga membuat bisnis logic yang ketika misalnya itu dipanggil di mana-mana, Anda bisa masukkan di dalam model. Jadi model ini tidak hanya berinteraksi dengan tabel Anda yang ada di database, dia bisa juga untuk logic dan sebagainya. Atau peraturan yang ada di tabel tersebut lah Anda membuat, bisa di dalam model tersebut. Alright. Jadi sebelum saya menyudahi video ini, saya ingin memberitahu kepada Anda kenapa tadi kita buat namanya task. Itu hanya karena jika misalnya namanya itu adalah singular, maka yang dianggap tabelnya itu adalah plural. Nah, mungkin Anda masih penasaran di sini. Kenapa si model task ini tahu bahwa itu adalah tabelnya? Kira-kira seperti itu. Apakah seandainya ini jika misalnya kita buat yang lain, dia tahu itu misalnya itu tabelnya atau tidak? Tidak. Kenapa seperti itu? Seperti yang saya bilang, jika misalnya nama modelnya itu singular, maka dia mengharapkan untuk nama tabelnya itu plural. Jadi jika Anda tidak tahu, kalau singular itu kan seperti ini. Ya, plural itu seperti ini. Ya, jika misalnya kita lihat pada migration kita, itu adalah plural. Maka dia langsung paham, oh ini adalah tabelku gitu. Kalau misalnya tabelnya berbeda, apa yang harus Anda lakukan? Coba dulu ya, ini memang tidak perlu ditiru, tapi untuk pembuktian aja, jika misalnya nanti kita robah dulu nama tabelnya apa, apakah ini berhasil? Coba dulu kita tes ya. Tapi ingat, ini jangan Anda tiru. Saya hanya ingin mencontohkan kepada Anda bahwa sebenarnya jika kita rename ini tabel, maka dia tidak akan mengenalinya. Coba kita pergi ke struktur, task ini kita buat misalnya another table, misalnya kita command S atau control S, maka dia harusnya tersimpan ya. Sekarang dia sudah berubah menjadi another table, yang mana jika kita refresh di Firefox, best table or view not found. Yang katanya di sini Laravel 8 ini nama database-nya dan ini nama tabelnya tidak ada di SQL-mu. Seperti itu kira-kira dibilangnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kejadiannya seperti ini bisa kita menggunakan model ini? Tentu saja bisa. Kalau tidak, ngapain kita pakai Laravel, kan gitu. Nah, coba dulu di sini kita buat protected. Di sini saya akan buat table sama dengan yang namanya another table. Much like ketika misalnya Anda lihat di sini namanya another table, maka harusnya di sini Anda buat another table. Refresh di browser, harusnya dia sudah mengenali bahwa itu adalah tableku, maka aku harus memakainya. Kira-kira seperti itulah logikanya. Dan sekarang misalnya kita buat di sini ABC, D, E, F, G, kita enter, maka tidak akan ada masalah lagi. Kita misalnya coba edit ya, task 773323 update, maka di sini sudah terupdate. Kita hapus, maka dia sudah terhapus.
which is very cool. Namun sebenarnya ingat, best praktisnya adalah tetap seperti semula. Ketika modelnya singular, maka tabelnya harus plural. Kira-kira seperti itu. Saya akan merubah nilai kembali ke semula task, sehingga jika misalnya sekarang kita refresh di browser, kan dibilang di sini another table does not exist. Kenapa seperti itu? Hanya karena pada model tadi kita sudah memperkenalkan dia, oh ini tabelku kenapa tidak ada di SQL-mu? Itulah yang dibilang dia saat ini. Maka sekarang kita bisa buat dia seperti ini, refresh di browser, harusnya semua akan baik-baik saja. Namun karena dia singular, maka dia tahu bahwa tabelnya itu adalah plural, sehingga tidak perlu dikenalkan, juga tidak ada masalah. Kita refresh di browser, maka hasil yang kita dapatkan tetap sama saja. Jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya.